biasa. Good morning everybody. Good morning, Miss. How are you this morning? We are fine. Semangat hari ini ya. Semangat, Bunda. Eva dan Bunda Dia tentu juga semangat. Anak-anak di rumah juga harus semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak, sebelum kita belajar bersama-sama, terlebih dahulu kita akan menghibur teman-teman yang ada di rumah, anak-anak muda yang ada di rumah, dan bunda-bunda yang ada di sekolah. Kita akan nyanyikan lagu Laskar Kristus. Kita dengar musiknya. Silakan berdiri semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya, kita nyanyikan bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, tepuk tangan semua. Oke, anak-anak, silakan semuanya duduk. Sebelum kita mulai pelajaran kita sudah bernyanyi bersama-sama. Berarti sebelum kita belajar, kita harus awali dengan apa dulu? Doa dulu, Bunda. Oke, mari semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita ucapkan doa belajar bersama-sama. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah anak-anak, maklumi ya suaranya Bunda lagi kurang sehat, jadi suara Bunda seperti itu. Iya, semoga Bunda Julita Iya, cepat sembuh oke, ya. amin. Nah anak-anak, kira-kira anak-anak tahu tidak hari ini hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Oh, hari Rabu, Bunda. Hari Rabu, betul sekali. Hari Rabu itu hari yang keberapa ya? Ketiga. Hari yang ketiga. Nah, dari hari Senin, Selasa, hari ketiga. Sekarang hari Rabu kita belajar bersama-sama. Tentunya anak-anak sudah hafal ayat hafalan kita sepanjang 1 minggu ini. Kira-kira dari mana ya ayat hafalan kita? Dari Kolose 3 ayat 23. Oke, kita bisa ucapkan bersama-sama. Bisa, Bunda. Oke, kita ucapkan Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi kita ucapkan dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itu dia hafalan kita sepanjang 1 minggu ini. Tentunya kita mempunyai tema masih sama dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Temanya masih tentang pekerjaan, tetapi subtemanya yang berbeda. Subtemanya sepanjang 1 minggu ini yaitu bidang keamanan dan bidang pemerintahan. betul sekali, bidang keamanan dan bidang pemerintahan. Di bidang keamanan itu ada siapa saja ya? Ada polisi, Ada polisi, tentara, ada tentara, ada hansip, hansip, ada security. ada security. Nah, itu dia yang ada di bidang keamanan. Kalau di bidang pemerintahan ada siapa? Ada presiden, ada bupati, ada gubernur, ada camat, ada menteri, ada iya,
betul di situ. Banyak ya, jadi anak-anak akan pelajari lebih banyak lagi tentang bidang-bidang keamanan dan bidang pemerintahan. Nah, hari ini kita mempunyai materi sebanyak 4 atau 5 Bunda ya? 4. Nah, materi kita yang pertama hari ini kita akan membuat salah satu alat yang digunakan oleh polisi, tentara, dan satpam. Ya, security. Kira-kira anak-anak tahu tidak apakah itu yang biasa dipakai, yang diletakkannya di dekat apa di bawah ya? Di pinggangnya. Biasanya kalau anak-anak jalan lihat biasa, wow, ada polisi, apa senjatanya polisi di situ? Pistol. Betul sekali, ada pistol. Nah, sebelum kita membuat pistol, Bunda akan berdiskusi dengan Bunda. Bunda lihat, boleh teman Bunda Jenita ya. Nah, kira-kira Bunda lihat. Nah, kita berdiskusi dulu ya sebelum kita membuat mainan apa tadi? Mainan pistol. Nah, Bunda akan berdiskusi tentang Bunda lihat, kira-kira Bunda lihat pernah lihat tidak pistol yang biasa dipakai oleh polisi? Oh, pernah Bunda. Nah, Bunda lihat pernah dikena pistolnya? Belum pernah. Pernah lihat langsung Bunda? Pistolnya? Iya, pernah Bunda. Dia Kira-kira, oke, Bunda lihat kira-kira Bunda lihat tahu tidak kegunaan dari pistolnya? Aku takut Bunda. Tidak usah takut Bunda. Oke, jadi pistol itu sebagai alat pertahanan. Nah, kalau misalnya ada penjahat itu mau ditangkap oleh polisi, tapi penjahatnya itu melawan. Nah, jadi polisi bisa menggunakan pistol sebagai pertahanan. Jadi biasanya pistol itu ditembakkan di kaki. Jadi pistol itu tidak digunakan sembarang ya anak-anak, harus punya izin ya, harus legal kalau memiliki pistol. Jadi polisi itu bapaknya yang kerja jadi polisi di sini, tentara, jangan ya sekali-kali menggunakan pistol sebagai ini mainan. Iya, tidak boleh tidak boleh bermaini sembarang. Jadi anak-anak yang punya bapak polisi atau punya tentara pistol di rumah, jangan dipermaini ya, karena itu bahaya. Iya. Jadi pistol ini tidak sembarang untuk dipermaini, tidak sembarang untuk tembak. Tentunya ada pencuri Bunda lihat, langsung ditembak tidak ya. Jadi kalau seumpama penjahatnya atau pencurinya melawan, baru polisi bisa menggunakan pistolnya. Oke anak-anak? Oke Bunda. Nah, sekarang karena kita sudah bahas tentang pistol Bunda, kita buat ya Bunda pistol. Oke Bunda, wow. Dari caranya? apa ini ya? Bombi. Nah, anak-anak yang tidak mempunyai bombi di rumah boleh menggunakan mainan apa saja mainan ya? apa saja, atau Lego juga bisa. Lego bisa dipakai untuk membuat pistol mainan. Boleh dari kertas juga bisa Bunda ya. Bisa Bunda. Oke, bagaimana cara kerjanya Bunda Lia dan Bunda Binita akan membuat pistol. Oke Bunda. Oke, ayo Bunda Lia kita buat pistolnya dari Bunda. bombi tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya kita buat ini? Hanya disambung ya Bunda. Itu bisa yang seperti pasal tenggo Bunda ya? Oh iya, yang punya pasar tenggo juga Bisa dibuat seperti itu ya. bisa dibuat pistolnya. Karena kan biasanya anak-anak Bunda lihat kebanyakan mereka buatnya dari kertas. Oke, Bagi tidak anak apa-apa. laki itu suka yang buat pistol boleh dibuat. Waktu kecil dulu Bunda Lia karena tidak mau. Nah, itu pistol dari bambu Bunda. Oh iya, Anak-anak pernah buat tidak? Mungkin anak-anak sudah tidak buat lagi ya. Oh, kalau sekarang Bunda kayaknya masih untuk biasanya mendekati Natal dan Tahun Baru kan biasanya anak-anak itu ini kan ya buat seperti itu. Yang dari bambu. Meriam ya. Iya, lalu dipakaikan kertas, tapi itu kalau kita kena itu memang sakit. Jadi anak-anak kalau buat main itu harus hati-hati. Meskipun dia hanya kertas di dalam, tapi kalau dia kena Jadi sakit iya, ya, jadi Bunda. sakit. Nah, pistol saya sudah jadi satu Bunda. Ya, Oh, boleh taruh di atas meja Bunda ya? Oke. Ini pistol saya. Kayaknya Bunda Lia lebih lancar ini buat pistol daripada Bunda Binita.
Terbalik ini pistolnya Bunda. Oh, ini pakai gaya-gaya ini pistolnya Bunda. Yang banyak pintunya Bunda ya. Iya. Nah, itu jadi. Pistolnya Bunda lihat hitam semua ya. Ini sesuai dengan kalau pistol betul kan biasanya warna hitam ya. Bukan cuci-cuci jari kita Bunda. Cuci. Ini pistol yang biasa dipakai robot-robot ini Bunda. Sudah jadi pistolnya. Bisa dibuat beberapa ya Bunda. Iya, boleh kan nanti ditemani oleh orang tua buatnya. Atau kakak atau bapaknya temani boleh. Nah, ini dia pistolnya yang kecil. Oke deh. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Anak-anak boleh bermain dengan orang tua di rumah atau dengan kakak siapa saja boleh ditemani untuk membuat pistol dari kombi atau Pasel. pasel boleh juga. Jadi seperti ini dia cicil boleh bermain pistol-pistol nanti, oke? Oke Bunda. Nah, itu dia Bunda. tugas kita yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tugas kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Bunda Lia. Silakan Bunda Lia. Oke, terima kasih Bunda Jenita. Oke, nah tugas kita yang kedua kita akan belajar dari buku Budi Pekerti. Silakan anak-anak ambil buku Budi Pekertinya. Kita buka halaman 24. Nah, coba perhatikan anak-anak. Kira-kira apa yang dilakukan di dalam orang-orang yang lakukan dalam gambar ini? Mereka sedang kayak upacara ya. hening cipta Bunda Mereka ya. sedang hening cipta. Nah, hening cipta ini tujuannya untuk apa? Jadi mereka ini hening cipta untuk mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Jadi di Indonesia itu banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada zaman dahulu kita dijajah, kita diperintah oleh bangsa-bangsa asing. Nah, mereka pahlawan-pahlawan kita ini berjuang, mereka sampai meninggal untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi untuk mengenang jasa mereka yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, orang-orang di dalam sini mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Ada banyak sekali pahlawan di Indonesia. Contohnya ada pahlawan Pongtiku, ada Pangeran Diponegoro, ada Jenderal Sudirman, ada Sultan Hasanuddin, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang gugur karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita pun perlu untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan kita. Kalau seandainya tidak ada mereka, pahlawan-pahlawan kita ini, kita mungkin masih diperbudak oleh bangsa-bangsa lain, kita masih disuruh-suruh oleh bangsa lain. Jadi kita perlu mengingat jasa mereka, kita perlu berterima kasih kepada mereka. Oke, selanjutnya tugas kita lagi adalah kita akan menebalkan tulisan yang masih putus-putus ini. Oke, silakan anak-anak ambil pensilnya. Kita pakai pensil ya. Bisa dibalik Bunda ya. Iya. Kita akan tebalkan. Bisa 2 kali ya anak-anak. Usahakan anak-anak supaya tulisannya rapi.
Bisa diulang beberapa kali supaya kelihatan ya. Jangan lupa nanti kalau selesai ditebalkan, difoto lalu kirim ke Bunda Eva dan Bunda Junita. Untuk selesai. Oke, nah ini dia Bunda sudah selesai menebalkan. Anak-anak juga harus menyelesaikan untuk menebalkan ya. Ikuti Bunda ya. Mengenang jasa pahlawan. Mengenang jasa pahlawan. Oke, itu dia tugas kita di buku Budi Pekerti. Kita akan lanjut lagi di tugas kita yang ketiga. Nah, tugas kita yang ketiga itu apa ya? Jadi kemarin Bunda tadi sudah bagikan lembar yang seperti ini ya. Tugas Bunda ya. Nah, lembar tugas yang seperti ini Bunda sudah bagikan. Nah, anak-anak pertama-tama siapkan dulu lem, kemudian siapkan gunting. Kita pertama-tama akan menggunting huruf-huruf yang ada di sini ya, huruf-huruf kecil. Oke, langsung saja kita gunting. Kita pisahkan terlebih dahulu ya. Oke, Bunda gunting kasar. Yang digunting itu garis putus-putusnya ya. Jangan hurufnya yang digunting, tapi garis putus-putus. Ini melatih kita untuk bisa menggunting dengan tepat, dengan teliti kalau kita ikuti garis putus-putusnya. Usahakan supaya rapi guntingannya. Nah, ada huruf-huruf, ada huruf A kecil, ada huruf B kecil, ada huruf C, ada huruf D. Karena ini hurufnya kecil, anak-anak harus menggunting dengan teliti ya, supaya jangan ada yang tergunting nanti hurufnya. Oke, selesai. Selanjutnya kita mau tempelkan di tempat-tempat yang masih kosong ini. Kita terlebih dahulu kita atur ya huruf-hurufnya, huruf-huruf kecilnya ini. Itu bisa dibalik saja Bunda ya. D.
Kira-kira yang mana ya huruf A? A. Oh, yang Itu ini ya, A. Huruf B yang mana ya? B ini ya, B. A, B, C, yang mana ya? C, D, E, F, yang mana ya? F, G, H, I, J, K, L, M, N, ini N nya, N, O, O ini ya, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. X, Yes. Y, Z. Oke, kalau selesai sudah, ini. Oke, nah selesai kita mengatur dari A sampai Z huruf kecilnya. Jadi di sini sudah ada huruf A, B, C, D sampai Z. Ini namanya huruf kapital. Huruf apa? Kapital. Nah, huruf kapital ini kita akan memasangkan dengan huruf kecilnya. Jadi huruf kecilnya itu ini ya yang sudah kita atur dari A sampai Z. Kita akan lem. Jadi anak-anak siapkan lemnya. Jadi yang huruf A ini huruf kecilnya adalah A ini ya. Kita pasang begini dalam kotaknya seperti ini. Nah, itu pasangannya. Selanjutnya B. B, C, D, E, F, G, H, I. Setelah I kira-kira apa ya? J. 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 Kalau selesai J, K. K. Sudah K, berarti huruf L. Setelah itu M. Setelah itu N. O,
Lalu P. Ini kita harus sabar anak-anaknya saat menempel dan guntingnya. Setelah P, Q. R. S. T. U. Ya. V. Iya, betul sekali. Setelah U adalah V. V. W. V. W. X. Wow, Bunda Junita batuk karena kurang fit ya Bunda Junita hari ini ya. Iya, ini caranya Bunda ini semangat. Mungkin karena perubahan cuaca sekarang ya, sebentar panas, sebentar dingin ya. Ya, anak-anak harus jaga kesehatan, Betul sekali. banyak makan, minum air putih, Makan sayur juga ya. minum vitamin. Terakhir adalah Z. Z. Oke, seperti ini anak-anak. Bisa dilihat ya. Nah, jadi tugasnya adalah menggunting lalu memasangkan dengan huruf kecilnya. Oke, bisa anak-anak di rumah ya. Bisa Bunda. Oke, itu tugas kita yang ketiga. Kita lanjut lagi tugas kita yang keempat. Nanti kita akan diajar oleh Bunda Eva. Silakan Bunda Eva. Oke Bunda Lia, terima kasih. Oke, lanjut di materi kita yang keempat hari ini ya, sekaligus materi kita yang terakhir. Jadi hari ini kita akan bermain. Jadi hari ini permainannya seperti apa? Jadi hari ini kita akan bermain memasangkan warna benda sesuai dengan kertas origami. Jadi anak-anak akan menyiapkan 5 kertas origami. Jadi kertas origaminya itu akan disusun di lantai secara berurutan. Lalu anak-anak akan orang tua akan menyiapkan benda sesuai dengan warna kertas origaminya. Lalu bendanya itu ditaruh dalam, bisa di lingkaran atau bisa juga ditaruh di wadah. Lalu nanti anak-anak akan berjejer 5 orang. Jadi anak-anak boleh bermain dengan keluarganya. Berarti terdiri karena kertas origaminya ada 5, jadi ada 5 pemain. Jadi nanti pemainnya itu akan berjejer ke belakang lalu mengambil benda, lalu membawanya kepada kertas meletakkannya pada kertas origami. Jadi langsung saja kita bermain permainannya seperti apa. Langsung saja kita akan bermain bersama-sama di luar. Oke, nah di sini kita sudah ada di aula ya. Iya, Bunda. Nah, Bunda Eva sudah ditemani oleh bunda-bunda. Ada 5 orang, ada Bunda Yurling, Bunda Novi, Bunda Lia, Bunda Mercy, dan Bunda Yesi. Nah, di sini di lantai Bunda sudah menyiapkan benda-benda yang warna-warni ya, yang sesuai dengan kertas origaminya. Lalu Bunda juga sudah menaruh kertas origami di lantai. Nah, ada 5 warna ya, ada warna merah, hijau, kuning, jingga, dan biru. Lalu bunda-bunda nanti akan berjejer mengambil satu benda lalu meletakkannya sesuai dengan warna benda sesuai dengan kertas origaminya. Oke, bisa Bunda ya? Bisa Bunda. Oke, 2, 3. Iya. Sama Bunda warnanya Bunda ya. Oke, good. Warna terakhir. Oke, seru permainannya. Seru Bunda. Oke, kita yang keempat. Nah, itu dia ya permainan kita hari ini seru. Pasti sangat seru sekali. Jadi itu juga melatih anak-anak
bagaimana anak-anak sudah tahu tidak warnanya. Oke, nah ternyata itu adalah materi kita yang terakhir, materi kita yang keempat. Selanjutnya kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita akan ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 23. Kita ucapkan bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, demikianlah video pembelajaran dari Bunda hari ini. Sampai jumpa besok. Dadah. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.